itu tentang kasih karunia ini, karena banyak orang tidak paham tentang peranan kasih karunia. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau pada saat pagi ini kami mau belajar Tuhan tentang peranan kasih karunia di dalam hidup orang percaya. Kami rindu, kami pahami, kami mengerti, sehingga setiap langkah-langkah hidup kami sesuai dengan petunjuk Tuhan. Inilah kami Tuhan, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang menyampaikannya pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi hari ini topik bahasan kita yaitu peranan kasih karunia. Peranan kasih karunia dalam hidup orang percaya. Nah, jadi sangat penting kita pahami tentang peranan ini ya. Jadi saya mulai dengan satu ayat Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus sendiri semasa dia hidup dalam dunia ini, dia berjalan dengan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi setiap tindakan Yesus adalah benar, walaupun sebagian orang Farisi mencela setiap tindakan-tindakannya. Tapi yang penting kita pahami hari ini bagaimana kita hidup sesuai dengan kasih karunia ini. Karena kalau kita hidup sesuai kasih karunia, maka kehidupan kita berbeda dengan orang lain. Nah, kenapa? Kasih karunia ini adalah satu pemberian. Yang pemilik kasih karunia adalah Tuhan sendiri, yaitu dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi arti kasih karunia yaitu pemberian cuma-cuma, pemberian secara gratis kepada siapa? Kepada orang yang sebenarnya tidak layak menerimanya karena keberusannya, tapi dia menerima. Nah, jadi satu pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya, tapi dia menerimanya. Nah ini tentang kasih karunia. Nah, beda dengan upah. Upah itu ada sesuatu yang kita kerjakan sehingga dari hasil pekerjaan kita itu mendapat sesuatu namanya upah. Karena ada pekerjaan yang kita kerjakan. Tapi kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Dan diberikan kepada kita. Itu kasih karunia. Nah, kita sebagai orang percaya, Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan patronnya Tuhan. Tuhan memberikan patron, yaitu Yesus sebagai patron yang sejati. Setiap tindakannya menjadi patron bagi kita. Kita mengikuti apa yang dia contohkan. Nah, jadi tentang kasih karunia ini sebagai modal kita untuk kita bisa melayani dengan maksimal. Kenapa? Pertama, untuk kita selamat saja. Untuk kita selamat saja, itu berdasarkan kasih karunia. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2, ayat 8 dan 9 dikatakan di situ, Efesus 2 ayat 8 dan 9, saya bacakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, saya diselamatkan karena kasih karunia.
Tapi melalui apa di sini? Kalau kita baca lanjutnya lagi, ya katakan 8 oleh iman. Kalau dalam bahasa Inggris bukan oleh, melalui, ya, melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kata kaskonia itu tuh suatu pemberian. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita tidak bisa berkata, aku selamat karena perbuatan baikku. Aku selamat karena saya rajin melayani. Aku selamat karena aku dari kecil jadi orang percaya. Sehingga dasar itu kita katakan aku layak diselamatkan. Dan seperti itu. Jadi kita diselamatkan saja oleh kasih karunia melalui iman. Iman sebagai penghubungnya. Ya. Jadi tanpa iman, seperti kemarin dijabarkan oleh hambanya, Butiar, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas. Jadi iman itu sebagai jembatan untuk menggapainya. Kasih karunia diberikan kepada kita melalui iman. Jadi kalau kita tidak melalui iman, kasih karunia tidak diberikan kepada kita. Jadi iman itu sebagai sarana untuk mendapatkan kasih karunia itu. Nah, jadi kalau kita paham bahwa iman ini sebagai sarana, maka iman itu sangat penting. Karena tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jembatannya untuk memperoleh kasih karunia adalah iman. Jadi keselamatan kita itu berdasarkan kasih karunia. Kalau bukan kasih karunia, tidak ada seorang pun layak, tidak seorang pun yang pantas, tidak seorang pun sesuai dengan maksud Tuhan, tidak ada. Jadi murni bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. Tadi katakan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang pun megahkan diri. Nah, contoh-contoh. Yang kedua, saudaraku, kasih karunia itu juga oleh karena memang kita minta supaya bekerja. Kita minta supaya bekerja dalam diri kita. Karena tanpa kita berdoa, ya kita tidak mendapatkannya. Makanya salah satu fungsinya kita doa supaya kita diberikan kasih karunia. Ya, Roma 12 ayat 3 katakan, Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang digunakan Allah kepada kaum masing-masing. Kembali tadi ukuran iman. Jadi kasih karunia ini adalah kita dapatkan karena kita memiliki iman. Itu diberikan. Maka kita jangan terlampau memikirkan hal-hal yang jauh lebih tinggi dari yang patut kau pikirkan, yang patut kita pikirkan. Kenapa orang stres? Karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya dia tidak sanggup memikirkannya. Tapi dipikirkan siang, dipikirkan malam, ke pagi lagi, siang. Dipikirkan terus, dia pikir dengan cara demikian, semua problemnya selesai. Kalau bisa masalah kita selesai karena dipikir-pikirkan, gotong-gotong saja kita.
minta satu RT. Ayo sama-sama kita mikirkan masalahku. Pas selesai. Tidak bisa. Maka Tuhan juga memberikan batasan. Sesuatu yang kita tidak sanggup mikirkannya, jangan kita pikirkan. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian yang kita tidak sanggup mikirkannya, kita katakan ini bagian Tuhan. Tapi ada bagian kita lakukan dengan setia. Nah, apa bagian kita di sini? Bagian kita yaitu apa? Kembali kepada Efesus tadi, ayat 8 tadi, saya baca ulang ya. Efesus tadi pasal 2 ayat 10 ya. Apa yang katakan ayat 10 Efesus pasal 2, saya bacakan lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah, sudah diciptakan dalam Kristus. Hidup yang kita hidupi bukan lagi hidup lama, tapi hidup yang baru dan terus-menerus diperbaharui. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini, apa yang maksud dengan pekerjaan baik ini? Salah satunya yaitu kita bercerita tentang perubahan hidup karena kita sudah menerima kasih karunia, kita diberikan kemantapan iman, kapanpun kita waktunya berpindah dari dunia ini, kita bukan mudah-mudahan, tapi ada kepastian hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kepastian dalam hidup kita bahwa kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus tidak ada mudah-mudahan, tapi ada kepastian. Nah, kenapa ada kepastian? Karena kita memang diberikan hak menerima kasih karunia. Sehingga keselamatan kita pun itu yang menjamin adalah Tuhan. Jadi jaminan kepastian keselamatan kita Tuhan. Maka kalau kita melayani, kita bersaksi kemana saja pun kita melangkah, kita menyaksikan bagaimana Tuhan sendiri sudah mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru. Jadi ciptaan baru itu oleh karena Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri kita. Sepanjang kita mau berubah. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita berubah. Tapi kerinduan kita untuk berubah, itulah langkah membuat perubahan terjadi. Nah, jadi saudara Tuhan, Tuhan mau kita terus meningkat, terus maju. Sampai kepada hal memberi saja itu berdasarkan kasih karunia. Kadang-kadang orang bilang begini, bagaimana ya? Saya sih mau memberi, tapi ya berat rasanya. Karena aku pikir-pikirkan, kalau tidak memberi saja nggak cukup. Bagaimana kalau memberi semakin tidak cukup? Itu kalau kita pikirkan. Nah, tapi kalau kita renungkan bahwa pemberian itu adalah dari Tuhan, apa yang kita dapatkan dari Tuhan, semua pusatnya Tuhan, maka kita tidak berat untuk memberi. 1 Korintus pasal 1:4 katakan, 1 Korintus 1:4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada aku dalam Kristus Yesus. Jadi
Orang bisa bertobat pun berdasarkan kasih karunia. Kita hanya sebagai corong untuk memberitakannya. Tapi pertobatan itu pun sepenuhnya oleh karena kasih karunia. Roh Kudus menyentuh hati orang sehingga orang itu mengambil sikap untuk meninggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Jadi semuanya itu adalah pusat kasih karunia. Nah, jadi kalau kita berfokus kepada kasih karunia luar biasa, maka hidup kita akan tampil beda. Nah, terakhir saya katakan bagaimana Paulus melayani, ya dia berdasarkan kasih karunia. 1 Korintus 10 1 Korintus 15 ayat 10, pasal 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dikerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jelas bagaimana pekerjaan kasih karunia ini yang luar biasa menyertai Paulus. Dan hal yang sama juga kita akan alami sendiri pekerjaan kasih karunia. Sebagai contoh, ketika kita komitmen, aku bangun pagi-pagi sebelum jam 4.30, Tuhan berikan aku kesempatan untuk bangun lebih awal. Jadi sebelum 4.30 saya sudah bangun, sudah siap-siap, saya ikut Zoom. Nah, karena itu menjadi salah satu pokok doa kita. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tepat waktunya bangun. Karena apa? Kerinduan kita itu Tuhan tahu. Dan kita minta supaya waktu sebelum 4.30 kita sudah bangun. Dan itu menjadi pusat perhatian kita. Tuhan berikan aku kasih karunia supaya aku bangun jam 4. Ya, sebelum jam 4.30, jam 4 kita bangun, sudah siap-siap. Kalau itu menjadi salah satu doa kita, Tuhan pasti berikan. Jadi orang tanya, Pak Surbakti, bagaimana caranya Bapak bisa bangun sebelum jam 4.30? Saya biasanya selalu bangun jam 3. Bagaimana bisa? Saya bilang bukan aku, tapi kasih karunia Allah yang menyertai aku sehingga aku bisa bangun jam 3 atau jam setengah 4. Saya sudah bangun. Kenapa? Itu salah satu doa yang saya minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa memberikan kepekaan. Jam 3 atau setengah 4 minimal saya sudah bangun. Nah, itu karena permohonan kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini masih banyak tentang kasih karunia ini, tapi saya harapkan nanti kita bisa berbagi ya, berbagi bagaimana pekerjaan kasih karunia dalam hidup kita masing-masing. Sebelumnya saya berdoa atas firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan tentang bagaimana pekerjaan kasih karunia di antara orang percaya. Kami rindu membagikan bagaimana pengalaman kami berdasarkan kasih karunia sehingga kami saling memberkati, saling menguatkan, saling membagi hidup satu dengan yang lain sehingga kami bisa kuat oleh karena Tuhan saja, bukan karena kami. Kami bisa mampu melayani bukan karena kami, tapi kasih karunia membuat kami mampu melayani, melaksanakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ada syukur kami hari ini. Dalam Kristus yang berdoa. Amin. Saya akan kembali kepada Ibu Tiar meneruskannya. Ya, baik. Terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Sudah dipaparkan tadi jelas apa itu kasih karunia, ya, apa saja ayat-ayat pendukung
yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Ada banyak ya Bapak Ibu ya. Saya percaya kita semua diberkati ya. Nah, kita langsung saja kita mau bersharing bagaimana pengalaman Bapak Ibu eh, tentang kasih karunia ini, berjalan dalam kasih karunia, berjalan menikmati kasih karunia Tuhan ya. Saya percaya pasti banyak kesaksian-kesaksian. Nah, nanti saya eh, panggilkan atau saya ini deh buka aja kamera siapa yang siap yang mau bersaksi ataupun berbagi pagi hari ini. Langsung saja dibuka mic-nya dan juga kameranya. Ya, nanti waktunya ya 4 menit satu orang. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan ataupun mau berbagi pada pagi hari ini. Langsung saja dibuka mic-nya. Shalom, Ya, shalom, shalom shalom, Ibu saudara-saudara yang Remalen ya, shalom. dimuliakan Yesus Silakan. Kristus. Saya sangat bersyukur ya, karena saya bisa mendengarkan firman Tuhan ini masalah kasih karunia. Saya terus terang aja dulu, kurang mengerti kasih karunia. Rupanya di sini dipaparkan adalah ini memang pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita sebagai patronnya, kita sebagai contoh, dan bagaimana kelakuan kita yang lama diubahkan menjadi yang baru, itu saya sangat tertarik ya. Mungkin selama ini saya senang bersaksi kepada siapa saja gitu. Rupanya ya benar apa yang dikatakan dalam firman itu memang ada satu perubahan gitu ya. Karena apa? Bukan karena kepintaran kita, itu karena kasih karunia. Karena seperti di sini dikatakan tadi, kita meminta seperti bangun pagi itu memang susah sekali. Saya terus terang aja kalau bangun pagi dulu saya suka pusing gitu. Tapi saya mohon kepada Tuhan supaya saya bisa bangun pagi. Ternyata ya Tuhan kasih bukan itu aja ya, seperti doa, puji-pujian juga. Tadinya saya tidak mampu gitu, tapi saya percaya bahwa semuanya itu pemberian secara cuma-cuma ya. Ya pasti Tuhan kasih itu aja dalam iman saya, dalam hati saya. Ya, dia menciptakan segala sesuatu, pasti dia berikan juga gitu. Itu yang saya imani. Ya, saya sangat bersyukur ya. Karena ya semuanya apapun yang kita lakukan itu ya Tuhan yang berbicara lewat mulut kita. Perkataan kita memang sudah kita alami sedemikian rupa, ada perubahan begitu. Jadi saya sangat bersyukur punya Allah ya yang selalu memperhatikan kita gitu. Terkadang ya terus terang aja kita kadang-kadang memakai logika gitu, nggak mungkin ini begini. Kita kan selalu banyak memikirkan yang enggak gitu. Ternyata itulah ya banyak masalah yang timbul gitu. Belum selesai satu, ada lagi. Karena apa? Kita memikirkan yang tidak pernah, kita memikirkan yang seharusnya bukan kita pikirkan gitu. Pokoknya setahu saya kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan, ya bagian Tuhan, ya jangan kita rebut gitu. Maksudnya ya kita sudah berdoa karena kita tahu bahwa Allah itu maha kuasa, dia segala-galanya. Ya kita menyampaikan isi hati kita, ya udah jangan dipikirkan lagi. Kebanyakan orang begitu. Kita berdoa, tapi ya dia kurang percaya gitu ya. Dia selalu bagian Tuhan dia ambil gitu. Padahal Tuhan bilang, eh, mintalah katanya, carilah, ya berserahkanlah. Ya udah, bagian kita ya menyampaikan segala sesuatu, ya bagian Tuhan yang memberi gitu. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Rehmalem buat kesaksiannya. Ya, jadi pokoknya percaya saja ya. Nah, nggak usah pikirkan bagaimana caranya, itu Tuhan yang mengerjakan ya. Makasih, sangat memberkati. Silakan. Dan lagi Bapak Ibu langsung saja dibuka mic-nya. Apa yang didapat dengan firman pagi hari ini? Dibuka mic-nya dan juga kameranya. Silakan Bapak Ibu. Ini Bu Juhina Tampol. Buka mic kah? Salam Bu Juhina. Bu Gina belum ada mic-nya muncul. Belum ya? Itu belum ya, kosong itu ya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain?
Yang buka kamera Ibu Nita buka kamera. Teman. Oh ya, oh benar Bu Nita, udah lama kita tidak mendengarkan eh, ceritanya. Silakan Bu Nita, apa kabar Bu? Udah sembuh Bu? Eh, ini kemarin yang agak ini pegal-pegal. Halo. Ya.